Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep demokrasi. Apa itu demokrasi? Nah, kalau kemudian kita lihat sejarah, gagasan tentang demokrasi secara sederhana seringkali nampak dalam ungkapan atau cerita atau mitos, ya. Misalnya orang Minangkabau membanggakan tradisi demokrasi mereka yang nyatakan dalam ungkapan bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat. Atau misalnya orang Jawa secara samar-samar menunjukkan tentang gagasan demokrasi dengan mengacu kepada kebiasaan rakyat Jawa untuk PP atau berjemur. Nah, mereka berjemur di depan keraton bila ingin mengungkapkan persoalan hidupnya kepada raja. Ada juga yang mengatakan bahwa dalam cerita wayang Bima memakai mahkota yang dinamai gelung mangkara unggul, artinya sanggul, ya, yang tinggi di belakang. Apa maknanya? Bahwa rakyat yang ada di belakang itu sebenarnya unggul atau tinggi atau berkuasa. Jadi itu gagasan-gagasan yang muncul dalam ungkapan cerita atau mitos di masa lalu. Nah, tapi kalau kita mau mengartikan demokrasi itu secara etimologi, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, ya, berasal dari bahasa Yunani dari kata demos dan kratos atau kratein. Demos yang berarti rakyat, kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokrasi atau demos kratein atau demos kratos itu adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi itu the government from the people, by the people, and for the people. Artinya Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Secara terminologi banyak pandangan tentang demokrasi. Jadi tidak ada pandangan tunggal tentang demokrasi itu. Ada yang mengatakan demokrasi itu salah satu bentuk pemerintahan. Ada yang mengatakan sebagai sebuah sistem politik. Ada juga yang mengatakan bahwa demokrasi itu pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Nah, di dalam beberapa literatur sesuai dengan pendapat ahli, di situ kemudian kita bisa melihat bahwa demokrasi itu adalah sebuah konsep kehidupan negara atau masyarakat. Jadi demokrasi itu sebuah konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa itu turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Mungkin sama kita di Indonesia bahwa ada batasan minimal untuk kemudian usia untuk ikut di dalam sebuah kontestasi atau sebuah proses pemilihan misalnya. Nah, pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, kemerdekaan beragama, berpendapat, berserikat, dan menegakkan rule of law. Kemudian demokrasi itu juga di dalamnya ada pemerintahan mayoritas yang menghargai atau menghormati hak-hak kelompok minoritas. Nah, dalam demokrasi dikatakan bahwa masyarakat di mana warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Nah, itu ada beberapa item dari pendapat ini, ya, bahwa demokrasi itu merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat. Kemudian ada juga yang mengatakan, ya,
bahwa kalau kita bicara demokrasi, demokrasi itu ya sebuah konsep yang bersifat multidimensional. Nah, sebuah konsep yang bersifat multidimensional. Ada yang mengatakan begini, di dalamnya begini. Secara filosofis, demokrasi itu bisa diartikan sebagai idea, norma, dan prinsip. Secara sosiologis, demokrasi itu sebuah sistem sosial atau social system ya. Kemudian secara psikologis dikatakan bahwa demokrasi itu wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Jadi Zizek mengatakan bahwa demokrasi itu adalah suatu konsep yang bersifat multidimensional. Jadi jika demokrasi dipahami sebagai sebuah sistem kehidupan kenegaraan, apa saja prinsip atau pilar penyangganya sehingga mencirikan sebuah pemerintahan demokratis. Nah, di saat kemudian kita kuliah luring atau mungkin daring, kita bisa juga melakukan diskusi ini di forum internal grup ya, bahwa seperti apa sih pemerintahan yang demokratis itu. Nah, ada tradisi pemikiran politik demokrasi. Menurut Alberto Torres atau Carlos Alberto Torres, ada 3 hal yang kemudian menjadi tradisi pemikiran politik dalam demokrasi. Ada classical Aristotelian theory, ada medieval theory, dan ada contemporary doctrine. Nah, bagaimana melihat satu persatu dari 3 tradisi pemikiran politik ini dalam konteks demokrasi? Nah, kalau kita bicara classical Aristotelian theory, dia melihat bahwa pemerintahan itu adalah pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Nah, ini kurang lebih sama dengan di Indonesia ya, bahwa setiap warga negara itu sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Jadi demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. Jadi classical Aristotelian theory melihat bahwa demokrasi itu salah satu bentuk pemerintahan, di mana pemerintahan itu oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Kemudian tradisi medieval theory ini menerapkan Roman law, di mana dia katakan bahwa demokrasi itu adalah suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Jadi demokrasi itu adalah sebuah sistem pemerintahan di mana landasannya adalah kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Kemudian kalau contemporary doctrine of democracy, di sini dikatakan bahwa konsep republikan itu dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Jadi demokrasi menurut contemporary doctrine of democracy ini akan tumbuh kembang dengan baik di sebuah negara dengan sistem pemerintahan, dengan bentuk pemerintahan republik. Itu tiga tradisi pemikiran politik demokrasi. Kemudian selanjutnya kita melihat aspek demokrasi. Ada 2 aspek demokrasi menurut Carlos Alberto Torres. Ada formal demokrasi, ada substantif demokrasi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan formal demokrasi? Kalau bicara formal demokrasi, itu menunjuk pada demokrasi dalam arti sebagai sebuah sistem pemerintahan. Nah, di dalam suatu negara demokrasi, dia bisa saja menggunakan sistem pemerintahan, apakah itu sistem pemerintahan presidensial atau sistem pemerintahan parlementer. Nah, di Indonesia ini kita menggunakan sistem pemerintahan presidensial, sementara di Inggris menggunakan sistem pemerintahan parlementer. 2 hal yang tentu berbeda, memiliki ciri-ciri yang berbeda, tetapi itu di dalamnya mengandung makna pelaksanaan sebuah sistem demokrasi. Ada pembagian kekuasaan, ada check and balance dan seterusnya, ada distribution of power ya.
Nah, selanjutnya adalah substantif demokrasi. Substantif demokrasi itu menunjuk pada bagaimana demokrasi itu dilakukan, bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Nah, kalau kita bicara proses demokrasi, ada 4 bentuk demokrasi. Kalau kita bicara bagaimana itu dijalankan. Nah, yang pertama, protektif demokrasi. Apa makna dari protektif demokrasi ini? Ini merujuk pada perumusannya Jeremy dan Mill, bahwa demokrasi sebenarnya diharapkan itu dapat memberikan proteksi, dapat melindungi, ya, dapat memajukan kepentingan pasar dari tirani negara. Jadi jangan ada absolutisme, otoritarianisme negara, khususnya dalam bidang ekonomi, sehingga kemudian tidak ada hegemoni negara. Tapi ini kan ada mekanisme pasar menurut pandangan ini, bahwa bagaimana pemilihan umum dilakukan secara reguler, bagaimana kemudian kekuasaan ekonomi pasar itu dijadikan sebagai sebuah supremasi, tidak dicekoki oleh kekuasaan terlalu jauh. Jadi di sini dikatakan protektif demokrasi itu diharapkan bagaimana adanya ada supremasi ekonomi pasar, ada pemilihan secara reguler dari penguasa, sehingga kemudian menghindari tirani negara terhadap sistem ekonomi dan pelaku-pelaku ekonomi. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah developmental demokrasi. Nah, kalau kita lihat pendapat ini, dia melihat bahwa developmental demokrasi itu sebenarnya dia melihat pelaku atau pelaksana demokrasi itu sendiri. Nah, dia melihat bahwa bagaimana menempatkan manusia itu sebagai hal utama yang perlu dikembangkan, sehingga kemudian dia bisa melaksanakan demokrasi dengan baik. Jadi ya, dia melihat manusia sebagai individu yang posesif, ya, di mana tentu ada pertentangan, ada kepentingan individu, ya. Lalu kemudian di sisi yang lain itu manusia bisa dikembangkan, itu makhluk yang dapat mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya. Nah, sehingga di sini dikatakan perlu ada democratic participation, ya, di mana tentu role sentralnya ada pada pengembangan diri. Bagaimana proses demokratisasi sepertinya dilakukan di sini. Bagaimana demokrasi itu menempatkan manusia di dalam prosesnya, sehingga kemudian setiap manusia itu bisa mengembangkan dirinya, bisa melakukan pengembangan diri. Kemudian selanjutnya adalah equilibrium. Jadi equilibrium demokrasi atau pluralist demokrasi. Jadi di sini di konsepnya Joseph Schumpeter ini, dia melihat bahwa ada penyeimbangan nilai partisipatif dan pentingnya apatis. Jadi demokrasi itu juga diharapkan sebenarnya tidak ada mayoritas tunggal, tapi diharapkan ada keseimbangan, gitu, equilibrium, ya. Bahwa misalnya ada sebuah proses pemilihan, bahwa yang memilih dia 100%, 99%, hanya 1% yang tidak setuju atau tidak memilih, itu juga kadang melahirkan sebuah pertanyaan, apakah ini sebuah manipulasi, mobilisasi, atau memang betul-betul pilihan orang-orang yang melakukan proses pemilihan, ya. Jadi dia melihat bahwa dalam demokrasi itu perlu ada equilibrium, jadi perlu ada keseimbangan, gitu. Jadi dia melihat, Schumpeter melihat ini ada penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme. Dia melihat bahwa kalau kita bicara apatisme melulu, maka itu bisa justru melahirkan otoritarian. Jadi bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara itu menjadi fungsional bagi demokrasi
Karena partisipasi yang intensif itu sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. Jadi ya demokrasi itu kan terbukanya ruang-ruang untuk berbeda, terbukanya ruang-ruang untuk berpendapat, sehingga bisa jadi di situ ada pilihan-pilihan berbeda, ada pendapat-pendapat berbeda, ada sikap-sikap yang berbeda, sehingga perbedaan itu ya dibutuhkan untuk kemudian bisa melahirkan sesuatu yang lebih baik. Ya, sama dengan misalnya kalau pendapatnya sama kan tidak perlu diskusi, tapi kalau pendapatnya berbeda-beda, itulah melahirkan diskusi, dan diskusilah itu dan mengkonstruk sebuah pemahaman baru yang bisa lebih baik daripada pemahaman-pemahaman sebelumnya. Sama juga dengan demokrasi, bahwa kemudian pemerintah mungkin berada di pihak di satu pihak, lalu kemudian dipandang oleh rakyat kebanyakan tidak sesuai, lalu kemudian lahirlah apatisme, lahirlah kritis, ya, sikap kritis, lalu kemudian dari situ ada diskusi, ada akomodasi, lahir sebuah konsensus, keputusan baru yang itu menguntungkan semua pihak. Itulah sebenarnya pentingnya penyeimbangan partisipasi dengan apatisme menurut Schumpeter, ya. Kemudian selanjutnya adalah partisipatory demokrasi. Rousseau ini mengatakan bahwa kalau kita bicara partisipasi, ya, partisipasi di satu sisi itu bisa melahirkan otoritarisme yang laten, katanya itu tadi di Schumpeter, ya, di mana memberikan beban yang berat dengan tuntutan yang tidak bisa dipenuhi. Kalau semuanya partisipatif, semuanya mengiyakan, semuanya merapat di kekuasaan, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mengontrol, itu juga berbahaya. Nah, kemudian partisipasi demokrasi dia mengatakan di sini bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dahulu dalam ketidakseimbangan sosial dan kesadaran sosial. Sebaliknya juga bahwa tidak dapat mencapai perubahan dalam ketakseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi lebih dahulu. Jadi pentingnya partisipasi itu di dalam melahirkan perubahan dalam sebuah sistem sosial. Nah, artinya apa? Kalau kita bicara antara perubahan sosial dengan partisipasi sosial, itu dua hal yang sangat terkait. Bahwa perubahan sosial dan partisipasi sosial perlu dikembangkan secara bersamaan, karena satu sama lain saling memiliki ketergantungan. Jadi ya demokrasi itu partisipasi, tapi ingat partisipasi itu berbeda dengan mobilisasi. Partisipasi itu karena adanya motivasi, adanya pikiran-pikiran jernih untuk melakukan sesuatu, menganggap itu penting dan baik bagi dirinya dan secara keseluruhan. Tapi kalau mobilisasi itu bisa jadi ada intimidasi, ada tekanan, yang itu justru kontra demokrasi. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa partisipasi itu sesuatu yang penting dalam melakukan sebuah proses pembelajaran. Nah, di sini katakan bahwa fungsi utama dari partisipasi dalam pandangan teori demokrasi partisipasi adalah bersifat edukatif dalam arti yang sangat luas. Jadi dia bersifat edukatif dalam arti yang sangat luas. Nah, dia mengatakan di sini bahwa partisipasi demokrasi itu akan mampu mengembangkan dan memantapkan kepribadian yang demokratis. Jadi akan memantapkan kepribadian yang demokratis kalau kemudian dikembangkan partisipasi itu, sehingga kemudian peran negara itu harus dilihat dalam dua sisi. Jadi demokrasi sebagai metode, kemudian demokrasi sebagai sebuah konten. Nah, ini silakan dibaca lebih lanjut untuk melengkapi pemahamannya, ya, sehingga kemudian bisa semakin baik memahami masalah ini, ya, bahwa prosedur pemungutan suara reguler, ada pemilihan bebas, sistem parlementer dan peradilan bebas, dari kendali eksekutif
ada check and balance di dalamnya, ada dominasi hak individu atas hak kolektif dan kebebasan berbicara. Kan ini political representation ya, kaitannya dengan metode gitu. Sementara kalau sebagai konten, demokrasi berkenaan dengan partisipasi rakyat dalam urusan publik. Jadi partisipasi politik rakyat dalam urusan publik. Kemudian apa sih nilai-nilai, prinsip, parameter dan bentuk demokrasi? Nah, kalau kita bicara demokrasi sebagai sebuah yang dilandasi oleh nilai-nilai, Henry B. Mayo sudah menyampaikan ada 6 hal gitu, bahwa demokrasi itu menyelesaikan perselisihan dengan damai. Jadi bentuk-bentuk kekerasan itu kontra demokrasi gitu. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai. Nah, ada pemilihan secara periodik ya. Ada pergantian kepemimpinan secara teratur, ada pembatasan penggunaan kekerasan, bahwa keanekaragaman itu hal yang wajar, menjamin tegaknya keadilan. Nah, itu nilai-nilai demokrasi. Kemudian prinsip-prinsip, jadi ini ada prinsip-prinsip dari negara demokrasi. Jadi ada kedaulatan rakyat itu tentu, dan itu dijamin dalam dalam konstitusi kita. Dan itu ada di pasal 1 ayat 2, ditempatkan di pasal 1, menunjukkan bahwa itu sesuatu yang tentu sangat penting ya dalam kehidupan bernegara. Kemudian ada pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, berarti ada proses pemilihan ya, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, ini 2 hal yang saling terkait. Kemudian jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, ada proses hukum yang wajar, artinya adil ya, bahwa kekuasaan kehakiman itu kan kekuasaan yang merdeka untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Ada pembatasan pemerintahan secara konstitusional, masa jabatan misalnya dibatasi, ada pluralisme, ada toleransi ya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian Robert Dahl melihat parameter demokrasi itu, kontrol atas keputusan pemerintah ya. Jadi ada kontrol antara lembaga-lembaga negara, ada kontrol dari masyarakat ya. Pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, kebebasan berserikat, tapi ya kebebasan ini semua tentu diikat oleh aturan-aturan hukum yang berlaku. Yang terakhir, bentuk-bentuk demokrasi. Ada demokrasi langsung, ada demokrasi perwakilan. Nah, tentu silakan mahasiswa nanti melihat lebih jauh sebenarnya di Indonesia ini yang terjadi sekarang, ada yang demokrasi langsung, ada yang demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Nah, kalau kita bicara 2 bentuk ini, mana sebenarnya yang lebih tepat untuk Indonesia? Karena kalau bicara direct demokrasi, ya rakyat memiliki kebebasan secara mutlak untuk memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera dalam satu pertemuan. Bisa terlibat langsung, wilayahnya tidak luas, jumlah penduduknya sedikit, tapi tentu biayanya besar, kemudian sulit mengambil keputusan. Itu menurut Eric Hari ya. Sementara kalau demokrasi perwakilan, ini wilayah negara luas, jumlah penduduk besar, sangat heterogen, tapi ya suara rakyat kadang terabaikan, bisa dimanipulasi ya kalau sistemnya representatif demokrasi. Tapi ya tentu dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Intinya adalah bagaimana daulat rakyat itu suprem dalam sebuah negara demokrasi. Karena walaupun prosedurnya sudah dijalankan, tapi kalau isinya, substansinya tidak ada, demokrasi seperti itu ya tentu sangat prosedural saja, tidak substantif ya. Karena inti demokrasi itu ya bagaimana kedaulatan rakyat itu dijunjung tinggi, yang ujung-ujungnya adalah bagaimana mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, saya pikir pertemuan kali ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan dengan submateri yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.